Halo, welcome back to my channel Freddy Alam. Like, comment, share, dan juga subscribe. Bunyikan juga dong lonceng notifnya, guys. Kalau di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, biasanya buat mereka yang tergolong orang-orang yang aktif, jarang ada di rumah ya. Ada aja gitu kegiatan-kegiatan yang ingin mereka lakukan. Mau itu mancing, mau itu olahraga, mau itu piknik, atau sekedar cuci mata di mall dan lain sebagainya. Tapi buat mereka-mereka yang alias males kayak gue ini, mendingan rebahan aja deh di rumah gitu kan ya, sambil main-main HP atau browsing-browsing di komputer ataupun di PC gitu kan ya. Belanja-belanja online gitu kan, mengisi waktu ya, sambil juga bikin-bikin konten kayak gitu. Sombong amat. Nah guys, berbicara soal belanja online, nah di konten gue kali ini, gue mau ngajak kalian juga memahami istilah-istilah dalam jual beli online yang kadang-kadang kita paham, kadang-kadang juga enggak ya. Makanya gue mau sharing sekalian aja di sini. Yuk dicek. BM ini adalah singkatan dari black market. Jadi black market ini guys adalah istilah yang sering digunakan untuk biasanya menyebut barang-barang yang berasal dari jalur yang tidak resmi ataupun ilegal atau pasar gelap gitulah istilahnya. Jadi barang-barang BM ini biasanya berasal dari barang selundupan impor yang tidak terkena biaya bea cukainya gitu. Sebenarnya sih kualitas barangnya hampir sama dengan yang asli gitu ya. Hanya ketika misalnya nanti ada gangguan fungsinya dari barang tersebut, ini tidak bisa diklaim untuk garansi karena memang tidak ada ya. Kemudian yang kedua, DP alias down payment, bukan DP Persik ya. Mas, gak pengen tau mas, malam Jumat loh mas, ayo. DP ini singkatan dari down payment, sekali lagi, jadi merujuk kepada uang muka yang diserahkan seorang pembeli kepada penjual untuk bisa membeli sebuah produk dengan sistem pembayaran berjangka alias kredit. Jadi biasanya sih besarnya DP-nya ini mempengaruhi besarnya juga nanti cicilan yang harus diangsur gitu ya setiap bulannya. Dan diberikannya uang DP juga memungkinkan pembeli untuk bisa membawa pulang barang yang dibelinya meskipun pembayaran belum dilunasi gitu guys. PL ini memiliki dua arti dalam dunia jual beli, yaitu pre-love dan juga press list. Nah kalau pre-love itu berarti barang-barang bekas yang masih memiliki kondisi yang bagus dan bisa dipakai kembali. Sebenarnya pre-love ini sama artinya dengan barang second ataupun barang bekas ya. Namun kalau barang pre-love ini lebih terjamin dari segi kualitas karena dalam keadaan yang memang relatif tidak jauh dari kondisi baru. Nah biasanya yang menggelar jual beli pre-love ini adalah selebritis gitu atau kaum sosialita gitu kan ya. Terus press list. Nah kalau press list ini adalah daftar harga yang dimiliki oleh sebuah toko ataupun penyedia produk atas berbagai macam barang ataupun jasa yang ditawarkannya. Nah press list ini guys biasanya sih disediakan oleh pedagang untuk menjawab pertanyaan konsumen tentang harga-harga produk yang ada gitu, sehingga tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskannya, udah kasih aja press listnya gitu guys. PM alias personal message ini hampir sama dengan japri kali ya, ataupun jalur pribadi. Jadi PM ini maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan antara pembeli dan juga penjual yang akan dilakukan biasanya lewat ruang chat pribadinya, bukan melalui forum ataupun grup, supaya tidak diketahui perbincangannya oleh umum gitu ya, alias secara privat. Dan di situ biasanya bisa juga dilakukan untuk sekedar tawar-menawar harga juga ya. Selanjutnya PO atau pre-order. Nah pre-order ini adalah sistem pemesanan barang sebelum masa produksi tiba. Jadi produk-produk pre-order ini biasanya meliputi seperti pakaian misalnya, atau sepatu ataupun gadget gitu dan lain-lain. Penjual membuka masa pemesanan hingga waktu tertentu. Setelah itu barang barunya akan diproduksi dan dikirim ke pemesannya gitu ya. Jadi artinya dia memesan duluan sebelum barangnya diproduksi, bisa juga ya. Yang berikutnya BIB alias back in box. Nah back in box ini guys berarti barangnya baru yang sudah pernah dikeluarkan dari kardus atau tempatnya namun belum pernah dipakai gitu. Misalnya barang itu udah dipajang di toko dan sebagainya, barang ini kemudian dikembalikan ke dalam box aslinya karena akan dijual gitu ya. Biasanya barang-barang display gitu kan ya guys, seperti laptop, kamera, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya BU atau BUC. Kalau BU ini artinya butuh uang, kalau BUC butuh uang cepat. Ya sama aja sih sebenarnya. Jika ada penjual yang menggunakan singkatan tersebut guys dalam menawarkan barang atau jasa, itu berarti guys dia sedang membutuhkan dana dalam waktu mendesak, dan biasanya ia juga menjual sesuatu dengan harga tidak terlalu tinggi gitu ya. Yang penting baginya adalah mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam waktu segera, jadi banting harga biasanya gitu. POD
Nah, COD mungkin kalian sudah paham ya, cash on delivery. Nah, jadi istilah COD ini emang begitu familiar ya saat-saat ini karena kerap dipakai gitu kan ya. Artinya ini COD ini adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barangnya diserahkan secara langsung oleh penjual kepada pembeli gitu. Nah, jadi waktu dan tempat COD sih biasanya ditentukan berdasarkan kedua belah pihak. Jadi sistem COD ini bisa mengurangi resiko penipuan baik dari pihak pembelinya maupun juga dari pihak penjualnya gitu. Jadi barangnya dikirim dulu, nanti setelah berada di tangan pembeli barulah dibayar. Nah, gitu. Kemudian MIB. MIB ini adalah Min Inbox. Jadi guys, MIB ini adalah singkatan yang digunakan untuk menerangkan kondisi barang baru dalam kemasan pabrikan gitu. Namun terdapat sedikit kerusakan dalam kemasan itu, misalnya ada robekan sedikit gitu ya, atau ada bekas selotip, atau misalnya ada sedikit penyok dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini tidak mempengaruhi sih sebenarnya dengan kualitas barang yang ada di dalamnya karena barang masih baru dan belum pernah disentuh gitu. Rawan guys. Mas, gak pengen tau mas. Lanjut, MISB, Min in Silk Box. Nah, tidak jauh sih sebenarnya dengan MIB. MISB juga merujuk pada barang baru asli dari pabrik yang belum pernah dikeluarkan apalagi digunakan oleh orang lain. Cuma ini bedanya nih guys, MIB dengan MISB. Kalau MISB berada dalam kemasan yang lebih baik karena masih dalam kondisi yang tersegel dari pabriknya gitu. Lanjut, BNIB atau BNWB. Nah, brand new in box atau brand new with box. Nah, ini dia. Ini artinya kan sama persis dengan MISB, hanya saja istilahnya ini biasa digunakan oleh penyedia barang resmi, jadi bukan perorangan. Nah, produsen lah istilahnya gitu kan. Terus BNWOB atau brand new without box. Nah, kalau ini produk baru yang dijual tanpa menggunakan kemasan atau boxnya yang seharusnya memang ada gitu ya. Jadi pembelinya harus menerima barang tanpa kardus atau kemasan yang dikeluarkan oleh pabriknya. Loose. Nah, loose ini adalah mirip dengan BNWB yang berarti barang tidak dijual beserta kemasan resmi. Bedanya kalau BNWB ini merupakan barang baru sementara loose ini berupa barang bekas gitu guys. Nah, loose ini biasanya digunakan untuk menyebut barang yang dijual batangan tanpa ada aksesori pendukung atau kemasan dan juga buku panduan penggunaan ataupun garansinya. CLBK. Nah, bukan cinta lama bersemi kembali nih. Kalau CLBK kali ini chat lama beli kagak. Ngeselin ya. Nah, istilah ini kerap digunakan guys oleh penjual saat menemui pembeli yang banyak bertanya melalui chat nanya aja gitu. Namun tidak melakukan transaksi apapun. Nah, singkatan ini juga dapat diartikan sebagai kekesalan para pedagang yang menghadapi pembeli yang PHP gitu istilahnya, jadi penebar harapan palsu gitu. Jadi sudah banyak nanya terus dilayani udah panjang lebar tapi nggak jadi beli. Males. Cancuk. Rekber, rekening bersama. Nah, Rekber ini menjadi perantara antara pihak ketiga yang membantu keamanan dan juga kenyamanan transaksi online, baik bagi pihak pembeli maupun juga bagi pihak penjual. Nah, sebelumnya kedua pihak ini telah sepakat untuk menggunakan Rekber ini. Kemudian pembeli mentransfer biaya yang ada kepada pihak ketiga gitu guys. Nah, pihak ketiga ini mengonfirmasi uang telah diterima. Kemudian penjual mengirim barang kepada pembeli. Nah, setelah pembelinya mengkonfirmasi setelah menerima barang yang dipesan tersebut gitu. Nah, pihak ketiga ini mengirimkan uang pembayaran yang telah diterima dari pembeli ke penjual. Jadi kayak semacam jembatan gitu guys ya. Lalu yang berikutnya WTS dan WTB. Nah, WTS ini bukan wanita tunasusila ya. Ini want to sell dan kalau WTB adalah want to buy. Jadi kalau want to sell berarti ingin menjual, kalau want to buy kan ingin membeli gitu. Sebenarnya masih banyak istilah-istilah jual beli online yang lainnya. Nanti akan gue lanjutkan di part berikutnya gitu. Makanya jangan lupa kalau kalian suka like, komen, share, dan juga subscribe. Bunyikan juga lonceng notifnya supaya tidak ketinggalan updatean video gue berikutnya cuma di channel ini @FreddyAlam. Terima kasih, sampai jumpa, bye.